الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الآية. صدق الله العظيم. أيها الحاضرون, sidang salat subuh Masjid Baitus Salam yang sangat kami muliakan, kepada jajaran pengurus ketakmiran masjid beserta stafnya ingkang kula hormati. Pertama dan yang utama, mari kita bersama senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada saat ini, hari ini, jam, menit, detik ini, kula panjenengan sami, kita semuanya ini dapat melaksanakan ritual ibadah, bisa taqarrub, bisa iktikaf, bisa iqra'ul Quran, bisa iqra'us shalawah, bisa melaksanakan salat tahajud, dan bahkan ditakdirkan pagi hari ini kita semuanya bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ritual ibadah kita senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah ingkang salih, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, salat subuh yang sangat berbahagia. Patutlah kita saat ini bersyukur kepada Allah, yang mana segala anugerah, kenikmatan yang sudah kita rasakan, yang sudah kita nikmati, yang sudah kita bisa merasakan pada saat ini luar biasa. Utamanya kita semuanya ini pada pagi hari ini masih terpanggil, jiwa kita, raga kita, hati kita memenuhi panggilan Allah, yaitu bisa melaksanakan ibadah berjamaah salat subuh ini. Sekali lagi, mudah-mudahan amaliyah kita ini menjadi saksi, menjadi catatan amal ibadah kita kelak ila yaumil qiyamah, ila akhir hayat, bahkan di yaumil mizan, kesaksian pada pagi hari ini dengan ketulusan dan keikhlasan hati kita beribadah kepada Allah. Mereka akan berbicara, mereka akan menyaksikan, mereka akan bersaksi kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman yang sudah masyhur ayat ini di dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, pada yaumil qiyamah, pada yaumul hisab, tatkala
mulut kita terkunci, tatkala lesan kita tidak bisa berbicara, tatkala ucapan kita sudah tidak terdengar, terkunci lesan kita. Namun pada yaumil qiyamah, pada yaumil mizan, yang berbicara tangan kita. Wa tukallimuna aydihim, bisa jadi selain tangan kita, kesaksian inilah kehidupan ini. Bisa mata kita berbicara, telinga kita berbicara, penciuman kita berbicara, bahkan anggota tubuh kita bisa berbicara. Bahwasanya tatkala saya hidup di dunia ini, dipergunakan ini, dipergunakan untuk itu, melaksanakan ini, berbuat itu, semuanya akan berbicara dan menjadi saksi. Bahkan seluruh anggota kita terasa maupun tidak merasa, kesemuanya itu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, mereka yang saat ini bersaksi kepada Allah. Bahkan mulai kecil kita ditakuti, kita diberi nasihat bahwasanya ada malaikat yang akan memantau kita, yang akan selalu menyonting, merekam seluruh gerak-gerik kita. Bahkan di dalam gerakan hati kita, niatan yang masih belum terlihat oleh siapapun, tapi Allah mendengar, Allah melihat. Raqib dan Atid selalu merekam apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang kami muliakan, tidak akan pernah ada hentinya. Selalu memori CCTV yang diberikan Allah, yang disetel oleh Allah, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Bisa jadi kita melakukan dosa, bisa jadi kita melakukan perbuatan zina, bisa jadi kita melakukan perbuatan yang mudarat. Orang lain tidak tahu, anak kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, lingkungan masyarakat tidak tahu, bahkan di ujung gunung yang sangat tinggi pun seakan-akan kita menoleh kanan kiri, depan belakang, tidak ada yang menyaksikan. Tetapi ingat para jamaah, ingat para hadirin, kesemua itu masih terekam dalam CCTV-nya Allah melalui malaikat Raqib dan Atid. Wa arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang menjadi saksi adalah kaki kita. Ma'asyiral muslimin, salat subuh yang sangat berbahagia. Oleh karena itu, mari menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Kita sudah memasuki, setelah Rajab, Sya'ban, ini masih memasuki beberapa hari. Mari kita persiapkan diri kita. Kita bersyukur kepada Allah yang saat ini, yang detik ini, kita masih diberi kemampuan oleh Allah, diberi ketetapan oleh Allah. Iman kita yang ada di dalam qalbu ini, keimanan, keislaman, ketakwaan ini, mari kita istiqomahkan, kita pertahankan ila akhir hayat kita wa ila yaumil qiyamah. Karena sewaktu-waktu
kapanpun, dimanapun, situasi, kondisi apapun, kita bisa terpanggil oleh Allah dan dipanggil oleh Allah. Kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan iman ini, ketakwaan ini, tatkala kita kembali kepada Allah dalam keadaan hasanah, dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, salat subuh yang kami muliakan, hakikat daripada kehidupan kita hanyalah satu, untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Hakikat ibadah adalah yaitu kita selalu berusaha menjernihkan batin, meningkatkan tafakur tentang tujuan hidup yang hakiki, yaitu mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita bersama senantiasa bertambah usia kita, bertambah umur kita, bertambah tahun yang kita lalui. Diharapkan mudah-mudahan bertambah pula kedekatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, dan mendapatkan keridhaan Allah. Semakin usia bertambah, semakin kita menua, semakin kita bertambah usia, itu pada akhirnya dan hakikatnya jatah kehidupan kita di dunia ini mendekati kepada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah, mendekati kematian. Apa yang perlu kita persiapkan? Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ingat, sudahkah kita semua, sudahkah kalian semuanya mempunyai bekal untuk hari esok? Ma'asyiral muslimin, bekal hari esok, ba'dul ulama menyampaikan bahwasanya bekal ini tidak hanya di dunia. Bekal hari esok tatkala kita perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh, perlu kita pikirkan, kita renungkan. Perjalanan kehidupan di dunia ini seakan-akan kita merasakan sangat lama sekali, panjang sekali, padahal tidak sebanding dengan perjalanan kita tatkala kita sudah hidup seusai kematian. Maka banyak orang Jawa menyampaikan, cari sangu, cari bekal hidup setelah kematian. Karena perjalanan yang sangat panjang ini butuh kita semuanya ini bekal. Bagaikan kita perjalanan yang sangat panjang ini hanya di dunia ini, misalnya kita berjalan menuju keluar pulau, keluar kota, kita ke Jakarta aja penuh dengan saku yang memadai. Tatkala kita tidak punya bekal, tatkala kita tidak punya saku, niscaya di dalam perjalanan itu kita terlunta-lunta, bahkan sangat sengsara. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperbanyak ubudiyah kita kepada Allah, ubudiyah kita kepada sesama manusia. Ismun jami likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al ad-dhahir wal batin. Apapun profesi kita, apapun itu namanya, perilaku kita, perbuatan kita, amaliyah kita,
baik profesi bekerja di kantor kah, di pasar kah, atau pedagang kah, bahkan sebagai ibu rumah tangga, tatkala apapun yang kita perbuat ini ingin mendapatkan yuhibbullah, kecintaan Allah, perbuatan kita ingin dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan ingin mendapatkan keridhaan Allah, minal aqwal, baik ucapan kita, perkataan kita, musyawarah kita, keputusan kita, wal af'al, perilaku kita, sepak terjang kita, apapun yang kita perbuat selalu ingin mendapatkan keridhaan Allah, ad-dhahir wal batin, baik secara dhahir maupun batin. Itulah yang dinamakan esensi daripada ibadah. Hadirin para jamaah salat subuh yang sangat kami muliakan, sekali lagi mari kita persiapkan diri kita di bulan Sya'ban ini, kita meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas sedekah kita, kualitas salat kita, kualitas iqra'ul Quran kita. Mungkin selama ini kita masih tatkala salat sering terlintas pikiran yang macam-macam, utamanya urusan duniawi, urusan yang di situ akan mengganggu dan mengganjal setiap kekhusyuan kita, ketawaduan kita kepada Allah. Sekali lagi mari kita kualitaskan amal ibadah kita untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, sebagaimana senantiasa Rasulullah berdoa dan diajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan, berikanlah barokah. Ma makna barokah? Yazidul khair, bertambahnya kebaikan. Usia kita bertambah, bertambah pula kebaikan. Rezeki kita bertambah, rezeki itu menambah kedekatan kita kepada Allah. Ilmu kita bertambah, bertambah mantap ibadah kita. Apa ada orang yang semakin kaya malah semakin sengsara? Apa ada orang yang berkecukupan malah seakan-akan seperti orang yang tidak punya, selalu gelisah, selalu ribet, selalu ribut dengan hartanya, sampai-sampai lupa akan daripada tujuan hidup yang diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya kita manusia dan jin diciptakan oleh Allah tiada lain, tiada bukan, hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan umur kita yang diamanahkan oleh Allah, harta kita yang diamanahkan oleh Allah, uang kita, finansial kita yang diberi amanahkan kepada kita, pangkat kita, derajat kita, yang semuanya itu amanah daripada Allah, bisa memberikan motivasi semakin kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang paling akhir, sekelumit yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan ada kalimat satu yang bisa masuk dalam hati kita. Apa? Karena kesemuanya itu yang kita punya, bahkan hidup ini, bahkan hidup dan kehidupan ini bukanlah rekayasa kita, bukanlah upaya kita, bukanlah cerita yang kita buat, tetapi semuanya itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kayakah kita? Miskinkah kita? Sehatkah kita? Sakitkah kita?
gembira dan sedihnya kita, kesemuanya itu sudah tertulis ma'asyiral muslimin. Tinggal kita memang dirahasiakan oleh Allah menjalani di dalam kehidupan ini. Sering kita berzikir, sering kita berlafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahwasanya kita tiada upaya, tiada berdaya, tiada berbuat suatu apapun. Tidur pun kita tidak bisa menidurkan kita sendiri kalau tidak Allah yang menidurkan kita. Berjalan, kita tidak bisa berjalan sendiri kalau tanpa ada izin dari Allah. Bahkan ibadah ini yang kita lakukan, yang saat ini, bahkan besok, bahkan nanti, kesemuanya merupakan adalah campur tangan Allah. Allah yang menjalankan. Oleh karena itu, mari kita bersandar kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Tiada tempat kita bergantung, melainkan bergantunglah engkau kepada Allah. Harta kita, anak kita, suami atau istri kita bergantung kepadanya, kecewa. Kita bergantung kepada pangkat kita, derajat kita, kecewa. Semua adalah purnawirawan, bekas. Kehidupan pun kita dipanggil, kalau kita sudah tiada, almarhum. Banyak sekali. Oleh karena itu Allah mengingatkan, jangan engkau bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita memohon segala pertolongan. Allah yang akan menjalankan semua roda kehidupan. Ma'asyiral muslimin, sedang salat subuh yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan diri kita, anak kita, suami atau istri kita, bahkan orang tua kita, kemungkinan yang saat ini masih jauh dari hidayah dan ma'unah Allah, kita doakan agar di dalam kehidupannya senantiasa mendapatkan hidayah dan ma'unah dari Allah, bisa melaksanakan, menunaikan ibadah dan syariat agama yang mungkin saat ini masih diuji oleh Allah dengan problematika hidup, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang saat ini diuji oleh Allah kesehatannya, mendapatkan sakit, mudah-mudahan diberi obat, diberikan lekas sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang saat ini anak kita sering menyakiti kita, dinasehati tidak mau. Mudah-mudahan anak kita mendapatkan hidayah dari Allah, dijadikan oleh Allah anak yang salih dan salihah. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang sangat kami hormati. Mari kita sekali lagi mengintrospeksi diri kita, mulai dari penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, ucapan kita, mulai dari bulu, kulit, daging, otot, tulang dan sumsum kita. Kesemuanya itu kita tobatkan yang saat ini. Mungkin diri kita lupa, lalai bahwasanya anggota tubuh kita adalah jamaah kita. Anggota tubuh kita adalah umat kita yang nanti akan menjadi saksi, yang nanti akan membawa kita memberikan kesaksian yang hasanah. Mungkin jantung kita, paru-paru kita, empedu kita, liver kita, usus kita, bahkan kemaluan kita bawa kemana, kita apakan, kesemuanya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Dhahiran wa batinan, di dalam diri kita senantiasa mendapatkan anugerah dan rahmat dari Allah, mendapatkan hidayah dan maunah dari Allah, sehingga tatkala kita kembali kepada Allah mencapai derajat husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita beristighfar kepada Allah 3 kali, membaca 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan seluruh kekhilafan kita, kealpaan kita, bahkan dosa-dosa kita tertutup dan ditutupi oleh Allah, tidak dibuka, dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para jamaah, bapak dan ibu yang kami muliakan, sekelumit yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan, bisa membawa motivasi, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga sekali lagi kita kembali kepada Allah. Karena kembali kematian wajib hukumnya bagi kita yang masih hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Mudah-mudahan akhir hayat kita senantiasa dalam keadaan hasanah, ibadah kepada Allah, hati kita bersih, mencapai predikat husnul khatimah, husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Afu minkum as-salama, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mriko mawon nggih. Bisa mriko nggih. Kita pindah mau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan pagi ini ngajinya bersama Ustadz Haji Ahmad Taufik Abidin MPD, dan sarapannya pecel khas Ponorogo. Ya Allah, cocok sekali kayaknya, sepertinya cocok. Alhamdulillah, jamaah menuju ke standnya pecel ada di depan. Oke, itu yang perlu kami dokumentasikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila video ini bermanfaat untuk keluarga, monggo bisa di share di putra putri dan jamaah semuanya.